Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kami dari kelompok 6, saya Muhammad Fatul Masloma dengan NIM 220408 dengan beberapa teman saya, yakni ada Clinton Liam Palat dengan NIM 22024-108 dan juga Israel Jody Mamusung dengan NIM 22024-1110. Kami di sini akan mempresentasikan materi ke-8 tentang white product. Kita masuk pada materinya. Nah, pengertian dari salah satu pengertian dari ini penyelesaian pada sistem pendukung keputusan. Metode white product merupakan salah satu metode MADS atau multi attribute decision making yang merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada beberapa atribut. Nah, bagian rumus itu ada pertama itu ada S ini sama dengan N pangkat J sama dengan 1 X W J I J. Keterangan S sama dengan preferensi alternatif, W sama dengan bobot kriteria, X sama dengan nilai kriteria, I itu alternatif ke I sampai dengan N, J itu adalah kriteria. Nah, bagian keterangannya yakni nilai preferensi atau skor untuk alternatif ke I itu bagian SI. Ini adalah hasil akhir yang kita cari untuk setiap alternatif dalam kasus kita setiap restoran. Nah, lalu bagian N ini, di bagian N ini adalah simbol dari perkalian. Nah, jadi kita akan mengalihkan semua nilai ini dalam kurung. Lanjut N, jumlah kriteria dalam kasus ini kita punya 5 kriteria. Nah, lalu XJ nilai alternatif I pada kriteria J, misalnya X12 X12 adalah nilai restoran pertama untuk kriteria kedua atau harga. Nah, kalau X XWJ, nah itu bobot untuk kriteria ke J. Ini menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, slide selanjutnya adalah referensi setiap alternatif. Nah, di sini ada VI sama dengan N, J sama dengan 1 X I J W pangkat per N pangkat J sama dengan 1 dalam kurung X J tutup kurung W J. Nah, di sini penjelasannya adalah rumus ini bekerja dengan setiap cara membandingkan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria yang tidak
terbaik dengan nilai terbaik pada kriteria tersebut. Kemudian nilai-nilai ini dipangkatkan dengan bobot setiap masing-masing kriteria dan dikalikan. Hasil akhirnya adalah nilai preferensi ini untuk setiap alternatif yang dengan nilai preferensi tinggi adalah alternatif yang paling disukai. Lalu ada latihan, slide latihan. Di sini kita ada latihan soal. Kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Restoran pertama itu Ungkar Restoran, 2 Amin Restoran, 3 Epi Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria. Pertama, kriteria kualitas makanan itu C1, harga makanan itu C2 atau C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Nah, Ungkar Restoran itu C1-nya atau kualitas makanannya itu 42, C2 harga makanannya itu 66, C3 pelayanannya itu 60, C4 suasananya itu 75, dan C5 atau jaraknya itu 2,35. Nah, Amin Restoran adalah Amin Restoran C1 sama dengan 50, C2 bagi 90, C3 itu 72, C4 itu 60, C5 itu 1421. Sedangkan Epi Restoran dan Epi Restoran C1-nya itu 63, C2 itu 91,5, C3 itu 65, C4 itu 80, C5 itu 2585. Nah, di sini langkah pertama kita menentukan preferensinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, keterangannya itu pertama yang bagian 5 itu 5 itu sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, 1 sangat buruk. W sama dengan C, C2, C3, C4, C5. Nah, W-nya itu 5, 3, 4, 4, 2. Nah, contohnya itu misalnya Ungkar Restoran kualitas makanannya C1, C1-nya itu 42. Nah, nilai ini mungkin perlu disesuaikan dengan skala 1,5 dengan skala langkah 1 ini. Nah, begitupun Amin Restoran dan Epi Restoran. Dari 3 itu pastinya kita menentukan C-nya itu berdasarkan di langkah pertama ini. Nah, slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Israel Jordi Mamusu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Saya akan mulai dari langkah yang kedua, yaitu memberikan kategori pada kriteria yang ada menurut prioritas atau kepentingannya. Yang pertama ada kriteria C1, C3, dan C4 adalah keuntungan atau disebutkan dengan plus. Yang kedua ada kriteria C2 dan C5 adalah kerugian atau nilai buruk yang disebutkan dengan tanda min. Langkah yang ketiga kita harus memasukkan data penilaian pada tabel. Dan beginilah bentuknya. Pada tabel ini terdapat kolom alternatif yang diisi oleh R1, R2, dan R3. R1, R2, dan R3 ini melambangkan restoran, sedangkan C1 sampai C5 adalah kriteria tadi.
langkah yang keempat, kita melakukan perbaikan bobot dengan menggunakan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ, dengan WJ adalah W indeks KJ, yaitu salah satu nilai WJ adalah nilai W indeks KJ atau nilai preferensi yang diambil secara berurutan. Yang kedua ada sigma WJ adalah hasil penjumlahan W, sehingga menjadi seperti ini. WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Kalau kita hitung dari W1 sampai W5, W1 sama dengan 5 per 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2 sama dengan 0,28. Begitu seterusnya sampai ke W5. Langkah yang kelima yaitu menentukan nilai vektor S dengan menggunakan rumus SI sama dengan PJ pangkat N sama dengan 1 XIJ WJ, dengan keterangan XWJ adalah nilai C1 sampai C5, WJ adalah nilai perbaikan bobot. Seperti ini. S1 sama dengan 42 pangkat 0,28. 42 ini adalah nilai dari penilaian yang ada pada tabel tadi. Kemudian 0,28 itu adalah nilai dari hasil operasi WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Jadi menghasilkan operasi seperti ini. S1 sama dengan 42 pangkat 0,28 dikali 66.000 pangkat min 0,17 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 75 pangkat 0,22 dikali 2,355 pangkat min 11. Oh iya, untuk angka min itu adalah kerugian yang tadi sudah dibahas tadi. Ada dua kriteria, yaitu keuntungan itu berupa tanda plus dan kerugian yaitu tanda min, sehingga yang pangkatnya min ini itu adalah tanda min pada kriteria tadi, dua kriteria tadi, yang min dan plus. Untuk S2 itu kita ambil dari data R2, dan S3 pun sama, kita ambil dari data R3, sehingga operasinya untuk S2 50 di pangkat 0,28 dikali 90.000 pangkat min 0,17 dikali 72 di pangkat
0,22 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 1421 pangkat 0 pangkat min 0,17. Hasilnya 1,220425997. Dan untuk S3 63 di pangkat 0,28 dikali 91.500 di pangkat min 0,17 dikali 65 di pangkat 0,22 dikali 80 pangkat 0,22 dikali 2585 pangkat min 0,11 sama dengan 1,2662622785. Dan untuk yang hasil yang pertama itu 1,1694323. Itu untuk hasil S1. Dan langkah yang keenam kita menentukan vektor. Vektor ini memiliki rumus V1 sama dengan S1 per S1 tambah S2 tambah S3. Untuk vektor, nilai S1 ini adalah nilai dari perhitungan tadi, perhitungan yang ini. Sedangkan S2 adalah hasil dari nilai perhitungan yang ini, yaitu S2. Dan untuk S3 adalah hasil dari perhitungan S3. Dan ini kita operasikan. Jadi rumusnya S1 untuk mencari V1 itu S1 per S1 tambah S2 tambah S3 menghasilkan angka hasil dari penjumlahan tadi. Kita operasikan di rumus ini sehingga menghasilkan untuk V1 0,320, sedangkan untuk V2 menghasilkan 0,334. Untuk V3 itu menghasilkan 0,347. Jadi restoran yang terbaik adalah Epi Restoran. Dan untuk selanjutnya penjelasan tentang penerapan web product dalam program itu akan dijelaskan oleh teman Clinton Dian Palat. Perkenalkan, nama saya Clinton Dian Palat dengan NIM 22024108, saya kelas 5 T5. Nah, sekarang kita langsung saja masuk pada penjelasan programnya. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan Google Colab. Nah, jadi pada program ini saya akan membuat program dari soal web product ini. Nah, jadi kita akan menyelesaikan soal dari web product ini. Nah, di sini untuk penyelesaian saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk program
dari web produk ini. Nah, di sini kita menggunakan import numpy, di mana sini kita akan menggunakan array pada bobot dan perhitungan pada vektor S nanti. Dan juga di sini kita menggunakan import pandas, di mana kita akan menyimpan suatu pemrosesan data dalam bentuk tabel frame nanti, dan kita bisa melakukan input data pada hasil programnya. Nah, di sini pada tahap pertama, di sini kita akan melakukan data restoran. Dan di mana pada fungsi sini kita menggunakan input restoran, dan kita membuat variabel restoran, di mana di dalam variabel restoran ini kita akan menginput jumlah restoran. Di sini ada jumlah restoran dengan memasukkan berapa restoran yang akan kita gunakan nanti. Lalu di sini kita akan membuat input kriteria dengan adanya nama restoran, itu R dengan bertahap, itu dengan menambahkan R1. Nah, di mana pada setiap restoran kita akan menambahkan input adanya kualitas makanan atau C1, C2 sebagai harga makanan, pelayanan makanan sebagai C3, suasana sebagai C4, dan C5 sebagai jaraknya. Nah, di sini kita akan menyimpan variabel restoran dalam bentuk array nama dengan C1 sampai C5. Lalu di sini adalah proses di mana kita membuat tabel di dalamnya. Di mana pada proses ini kita akan menyimpan sebuah nilai restoran ini dalam bentuk array yang kemudian dikonversi menjadi data frame menggunakan pandas data frame. Nanti indeks dari data frame ini adalah nama restoran dari kolom-kolom yang akan kita gunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan atau membuat kolom dengan adanya nama restoran dan juga kualitas makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak. Nah, sini kita menggunakan panjang tabel dengan panjang 95. Lalu di sini pada tahap kedua, di sini kita akan melakukan input bobot. Dari mana sini kita menggunakan fungsi input bobot dengan menampilkan tab 1, yaitu masukkan bobot untuk setiap kriteria dengan melakukan input data, yaitu bobot 1 sampai bobot 5. Pada bobot ini kita menyimpannya dalam bentuk array, itu B1 sampai B5, dengan kita menampilkan total bobotnya. Dimana kita nanti pengguna bisa melakukan inputan C1 sampai C5. Pada array ini, di mana total bobot dihitung dan dilakukan dalam perhitungan bobot. Dari setiap bobot itu dibagi dengan jumlah total bobotnya. Nah, di sini di mana setiap bobot yang sudah kita bagi dicetak dengan pembulatan mengenai 2 desimal. Dengan 2 desimal. Lanjut di sini kita akan masuk pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga sini kita menggunakan fungsi hitung vektor dengan digunakan untuk menghitung nilai vektor S untuk setiap restoran dalam menggunakan metode web product ini. Nah, dimana sini kita akan mencetak tahap ketiga, yaitu menghitung S. Nah, jadi pada proses tahap ketiga ini kita akan melakukan input berupa data frame restoran, bobot yang sudah dinormalisasi,
dan jenis kriteria. Apakah kriteria itu merupakan benefit atau cost. Lalu di mana proses ini untuk setiap restoran ini nilai S dipangkatkan dengan W1. Nah, di mana untuk setiap kriteria benefit ini nilainya dipangkatkan dengan bobot normal, sedangkan untuk cost dipangkatkan dengan bobot negatif. Pada tahap yang keempat ini, jadi di mana setiap hasil perhitungan diproses dalam bentuk string dengan rumus nilai S yang kemudian dicetak dan disimpan dalam bentuk list nilai S ini. Nanti untuk hasil daripada tahap ketiga ini, di mana nilai S untuk setiap restoran dicetak dan dikembalikan dalam bentuk list. Lalu yang keempat, di sini kita akan menghitung nilai vektor preferensi, yaitu FI atau F. Nah, di mana sini kita menggunakan fungsi hitung vektor V dengan adanya total dan nilai. Pada variabel total nilai, kita menampilkan teks tahap 4 dengan menghitung nilai vektor preferensi pada F. Nah, pada proses ini pada tahap keempat di sini kita akan melakukan penginputan data frame, hasil dari penginputan data frame, restoran, dan nilai S pada perhitungan tahap ketiga. Nah, di mana yang sudah dihitung tadi pada tahap sebelumnya ditotalkan dari semua nilai S setelah dihitung terlebih dahulu. Nanti untuk setiap restoran pada nilai V ini dihitung dengan rumus Fs dibagi dengan S1 dan ketiga. Jadi hasil perhitungan pada V ini dicetak dengan pembulatan 6 desimal. Nanti pada restoran dengan nilai V ini nanti akan menentukan nilai terbesar mengenai nilai yang paling tinggi itu yang akan ditentukan. Nah, di sini pada main program kita akan menjalankan program dari setiap fungsi-fungsi yang telah kita gunakan. Itu tahap 1 sampai tahap 4. Di mana sini kita akan memanggil di sini kita akan membuat variabel baru dengan def restoran untuk menjalankan input restoran pada tahap pertama. Itu ini untuk menjalankan tahap pertama. Begitu juga di sini kita akan memanggil hitungan vektor. Itu memanggil nilai vektor dalam fungsi hitungan vektor S dengan vektor V. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan hasil programnya. Dan untuk menjadi penginputan dalam program kita menggunakan soal ini, yaitu mengenai tahap-tahap 1 dan keempat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah restoran yang akan kita gunakan. Itu berapa? Nah, pada soal di situ kita menggunakan 3 restoran. Itu ada Ongke, Amin, dan Epic. Nah, di sini kita meminta memasukkan nama restoran pada R1. Untuk memasukkan nama restoran pertama, kita menggunakan nama Ongke. Nah, di sini C1-nya pada Ongke restoran yaitu pertama batch 2. Lalu di sini kita akan memasukkan nama restoran R2 itu Amin. Nah, untuk nilai C1-nya itu 50.
Baru di sini kita akan masukkan nama restoran yang ketiga, itu adalah Epi. Itu untuk nilai C1-nya adalah ini dia akan mencetak tabel data restoran yang telah kita masukkan. Itu ada nama ungke dengan atas makanan, harga makanan, pelayanan, dan suasana. Di sini pada tahap 1 diminta kita untuk masukkan bobot untuk setiap kriteria. Di sini kita menggunakan bobot yaitu 5, bobot kedua 3, bobot ketiga 4, maka di sini dia akan mencetak hasil daripada tahap ketiga dengan hitung S. Dimana sini pada S1, pada S3 dia mencetak semua jumlahnya. Dari sini sesuai dengan soal yang diberikan itu kita menggunakan cara perhitungan pada tahap ketiga dengan rumus ini. Nah, pada tahap keempat juga di sini dia telah mencetak nilai vektor preferensi dengan nilai V1 0,31, F2 0,33 dan F3 dan nilai 34. Maka di sini dia akan mencetak nilai restoran dengan nilai terbesar pada FI. Di mana sini untuk nilai yang terbesar adalah EPI. Maka di sini dia mencetakkan nama EPI adalah nilai yang terbesar. Nah, demikianlah penjelasan video saya dalam pembuatan program dengan judul materi yaitu white product. Sekian dan terima kasih.